Perkenalkan nama saya Gina Rifani Nashwa dengan NIM 2202110603166. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan praktikum Sistem Multimedia Modul 6 Augmented Reality User Defined Target. Pada praktikum kali ini, kita akan mencoba untuk membuat augmented reality sederhana dengan menggunakan marker atau penanda gambar untuk menampilkan objek 3D di dunia nyata. Dan langkah-langkah yang akan saya lakukan ini akan mengikuti pada modul, tapi ada beberapa penyesuaian yang dilakukan sesuai dengan versi Unity terbaru, yakni versi 6.2. Untuk alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum ini, tentunya kita membutuhkan Unity 3D, kemudian ada Vuforia Sample Core Unity atau Asset Vuforia, dan untuk mendapatkan Vuforia Unity Package, kita bisa mendownloadnya di website resmi developer.vuforia.com download. Jadi kita bisa download di yang ini ya, Vuforia Package. Kemudian kita juga membutuhkan objek 3D dimensi dengan format FBX, dan di sini untuk objek 3D dimensi, objek 3D, saya sudah menyediakan model 3D dari website model 3D open source dari website ini, website 3dexport.com. Kemudian untuk selanjutnya kita juga membutuhkan Vuforia License Key. Nah, Vuforia License Key itu dapat kita buat dari website resmi developer.vuforia.com, namun sebelumnya kita perlu membuat akun, jadi kita perlu register akun. Nah, setelah itu kita bisa pergi ke bagian plan and license dan kita bisa buat basic license. Dan ini merupakan license key yang bisa kita gunakan nanti. Nah, ini kita simpan saja untuk selanjutnya. Oke, kita langsung saja mulai ke langkah yang pertama. Jadi di sini kita perlu membuat proyek baru, proyek 3D baru. Kemudian di sini kita bisa menghapus main kamera. Jadi kita delete. Nah, ini kenapa kita hapus? Karena untuk Vuforia sendiri dia memerlukan kamera AR, nya sendiri, jadi kita perlu hapus main kameranya. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan mengimpor paket Vuforia dengan cara pergi ke bagian aset, import package, kemudian custom package, dan di sini kita bisa memilih package Vuforia yang telah kita download di sini. Nanti dia akan muncul window seperti ini. Nah, di sini kita bisa ketik import saja. Di sini saya sudah melakukan import. Kita next saja ke langkah berikutnya. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan menambahkan kamera AR. Caranya kita klik kanan hierarki, kita pilih Vuforia Engine, kemudian pilih AR kamera. Seperti ini. Nah, jadi AR kamera ini fungsinya itu menggantikan kamera default Unity yang memungkinkan kita melakukan fitur pelacakan gambar. Nah, selain AR kamera, kita juga memerlukan yang namanya image target. Jadi fitur yang sebelumnya itu dikenal dengan nama user defined target, itu sekarang disebut image target di versi terbaru. Jadi caranya kita klik kanan hierarki, kemudian kita pilih Vuforia Engine, kita pilih image target. Nah, di image target ini kita perlu menentukan gambar target, gambar mana yang akan kita buat menjadi marker, gambar yang akan dikenali oleh sistem AR nanti. Nah, untuk gambarnya itu bisa dipersiapkan sendiri. Di sini saya sudah menyiapkan gambar yang akan saya jadikan image target. Nah, untuk gambarnya itu kita bisa drag and drop di bagian aset di bawah sini. Jadi kita cek saja dan kita drop di sini. Begitu juga dengan model 3D yang akan kita gunakan. Ini ya, model 3D-nya. Kita drag and drop di bagian aset.
Oke, di sini sudah kita drag and drop. Nah, kita balik lagi ke image target, jadi kita klik image target. Nah, di bagian kanan ini bisa kita lihat ada slot kosong. Nah, ini akan kita isi dengan gambar yang akan menjadi targetnya. Jadi gambar yang ini kita drag, kemudian kita drop ke sini. Untuk target name-nya kita buat jadi user define seperti ini. Jadi ini adalah eee, gambar target yang akan, kita buat sebagai marker, nih. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan menyeret, eee, model 3D. Jadi kita akan menyeret model 3D ini ke dalam hierarki. Kita seret modelnya itu sebagai child object image target. Jadi kita drag dan kita drop di image target. Oke, nanti, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini, kita akan menyesuaikan skala dan juga posisi model 3D agar pas di atas image target kita di bawah sini. Dan kita akan memastikan bahwa untuk, objek 3D-nya itu lebih kecil atau disesuaikan, jadi skalanya relatif terhadap image target. Jadi di sini kita oke, ini seperti ini. Jadi ini kita lakukan skala, dipastikan, untuk image target itu mempunyai child object, model 3D ya, seperti ini. Jadi di sini kita lakukan skalanya seperti ini ya, kira-kira. Iya, besar sedikit mungkin. Posisinya juga kita sesuaikan ya, agar seperti itu, kemudian kita putar. Ya, ini. Oke, seperti ini ya kira-kira untuk model, mmm, model 3D-nya ya, berada di atas image target. Oke, nah langkah selanjutnya di sini kita akan membuat, UI untuk mengontrol kapan objek 3D ini muncul di kamera gitu. Nah, jadi pertama-tama kita akan membuat terlebih dahulu ya, kita buat terlebih dahulu canvas, jadi kita pergi ke UI, kemudian canvas. Oke, canvas ya. Ini canvasnya besarnya begini. Oke. Nah, jadi di canvas ini kita akan menambahkan button atau tombol. Jadi caranya kita klik kanan canvas, kemudian kita klik UI, kemudian button. Nah, buttonnya ini sama seperti sebelumnya kita bisa mengatur untuk warnanya, isi teksnya, dan lain sebagainya. Di sini kita lakukan scaling terlebih dahulu ya. Ini kita lakukan scaling untuk buttonnya. Kita sesuaikan ya dengan kebutuhan keinginan masing-masing. Ini kita taruh di bawah aja. Warnanya kita ganti warna hitam. Kemudian teksnya kita ganti teksnya jadi start. Seperti itu. Ini bold, terus kita buat warna putih. Ya, seperti ini ya kira-kira. Nah, setelah kita menyesuaikan ya skala, warna, dan posisi dari tombolnya, nah langkah selanjutnya di sini kita akan, eee, membuat agar tombol ini dapat digunakan untuk memicu tampilan objek 3D nantinya. Jadi kita tekan button ya di sini, kita tekan, kemudian kita
scroll ya ke bawah. Nah, di bagian on click ini, kita tambahkan list baru, kemudian di bagian, objek ini, ya, di bagian objek ini kita pilih, eee, model 3D kita atau kita langsung saja drag ya di bagian sini. Jadi kita drag model 3D penguin ini, kita drag ke bagian sini, seperti itu. Dan untuk function-nya, kita pilih, game object, kemudian set active bold. Oke, ini jangan lupa dicentang. Jadi, fungsinya itu apa? Jadi fungsi dari button ini itu nantinya akan digunakan ya untuk memicu tampilan objek 3D. Jadi ketika kita menekan tombol ini, nanti dia akan memunculkan objek 3D-nya gitu. Karena secara default itu objek 3D-nya akan selalu muncul, namun kita akan membuat agar objek 3D-nya itu muncul setelah kita menekan tombol start, seperti itu. Jadi di sini kita pastikan untuk, mmm, script on click-nya itu kita centang, kemudian di sini, kita oh ya bagian penguin ya, bagian model 3D ini kita uncheck, kita buat, tidak tercentang ya seperti ini, agar nanti yang muncul secara otomatis itu setelah kita menekan tombol start. Dan sebelum itu ya, sebelum kita melakukan test run, kita akan, meng-input ya kunci lisensi Vuforia di Unity. Jadi untuk license key-nya itu terletak di bagian aset, kemudian resources, di bagian ini ya, Vuforia configuration. Nah di sini, inilah yang akan kita masukkan license-nya. Sebelumnya kita sudah, eee, mempunyai license ya, kita bisa copy saja ya license-nya, kita balik ke sini ya, kita paste untuk license key-nya, seperti itu. Ini untuk tombolnya kita sesuaikan lagi ya, seperti itu. Nah, oke mungkin seperti itu saja ya, kita akan mencoba untuk, menguji aplikasi. Di sini kita akan, mematikan terlebih dahulu untuk kamera zoom ya. Kemudian di sini kita akan mencoba untuk memutar ya aplikasi yang telah kita buat. Oke, oke, ini untuk kameranya sudah muncul. Dan di sini kita akan mencoba menunjukkan image target ya. Jadi ini saya sudah punya image targetnya, kita munculkan seperti ini. Oke, bentar, ya sebentar ya. Kita paskan dulu. Oke, udah seperti ini. Kita coba tekan tombol start. Nah, bisa kita lihat ya untuk model 3D penguinnya itu sudah muncul ya untuk eh, model 3D-nya. Disesuaikan dengan image target yang ada di eh, HP. Tuh. Jadi untuk objek model 3D-nya itu hanya akan muncul jika kita menekan tombol start. Seperti itu. Nah, mungkin begitu saja untuk praktikum saya untuk modul ke-6. Jika ada kesalahan kata, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.